Halo pemirsa, sibuk dengan kegiatan syuting, Leo Konsul menyempatkan untuk berolahraga sepeda di sela istirahat syutingnya. Lantas, seperti apa pola hidup sehat yang diterapkan Leo? Sementara itu sempat dinyatakan negatif narkoba saat pemeriksaan urin, kini Jennifer Jill dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba usai jalani pemeriksaan rambut. Lantas, benarkah Jennifer dikenakan pasal berlapis? Memiliki waktu luang di tengah syutingnya yang padat, Leo Konsul pun mengisinya dengan bersepeda. Pria kelahiran 27 Agustus 1987 tersebut mengaku cukup kewalahan saat mengayuh sepeda lantaran sudah cukup lama tak berolahraga. Apalagi di lokasi syuting yang sekaligus menjadi tempat tinggalnya sementara ini tak memiliki banyak fasilitas olahraga yang bisa ia gunakan. Sehingga sesekali memilih untuk berolahraga lari bersama sesama pemain sinetron yang sedang dibintanginya saat ini. Lumayan ngos-ngosan dikit karena udah lama nggak olahraga kan, jadi harus ulang lagi dari nol gitu. Jadi agak ngos-ngosan dikit, tapi biasanya lari panjang sama Om Fatir juga asik banget, jarang banget. Dan di sini juga nggak ada gymnya, jadi bawa alat-alat gym itu ribet juga, dan di kamar nggak ada waktu. Kita selesai jam 12 malam, paginya jam 8, jam 9 call time, jadi mending tidur gitu. Tapi kalau ada kesempatan nanti, kalau udah banyak stoknya, mungkin kita bisa olahraga lagi. Iya. Rencananya aku mau bawa raket tenis, karena ada tenis court di sini, main sama Gino, Yasmin gitu. Dan naik kuda juga, tapi kudanya bayar, jadi mahal nggak usah. Leo mengungkapkan dirinya merupakan seorang pecinta olahraga sejak lama. Bahkan pria asal Filipina tersebut memiliki jadwal olahraga rutin setiap harinya. Sayangnya, kesibukan syuting membuatnya kehilangan berat badan serta otot badan yang telah dibentuknya sejak lama. Oh, banget. Sebelum main sinetron, aku olahraga 2 kali setiap hari. Boxing di pagi-pagi, terus cardio kalau sore gitu. Tapi karena main sinetron sekarang, nggak bisa olahraga. Udah sebulan lebih kayaknya aku nggak olahraga. Kemarin baru pertama kali aku Gino, Yasmin bangun pagi-pagi untuk lari-lari sekitar sini. Tapi untuk sekarang emang nggak ada olahraga untuk angkat beban. Ototnya hilang, nggak ada lagi. Olahraganya kan rajin gitu. No. Ya, pernah. Tapi sekarang kayak one pack jadi. Tapi nggak apa-apa. Emang kemarin itu perhatian banget. Diet, olahraga setiap hari, tapi ya kurusan dikit. Dari kalau nggak salah 6-8 kilo, sekarang 64. Drastis turunnya, tapi ya. Demi menjaga kesehatannya di tengah pandemi COVID-19 saat ini, Leo pun memilih untuk menjaga pola makannya lantaran tak bisa berolahraga. Meski mengaku sedang mengikuti sebuah pola diet, namun Leo lebih menganjurkan kepada banyak orang untuk tidak melakukan diet selama masa pandemi agar imunitas tubuh tetap terjaga. Ya paling atur makanannya sih. Aku sebenarnya ikutin IF, intermittent fasting. Jadi aku makannya cuma jam 12 siang sampai jam 6 sore. Habis itu nggak makan lagi, besok lagi jam 12. Dan sekali doang sehari, makanya turun banyak banget. Karena kalau nggak, bisa lebar di sini. Jadi jaga makanan aja, karena nggak sempat olahraga. Ini kan Di pandemi sekarang jangan ikutin aku ya yang kayak diet kayak gini. No. Untuk pandemi ini jangan diet, strict diet gitu. Yang penting bernutrisi makanannya, jangan skip meals. Olahraga kalau ada waktu, sempetin olahraga, karena itu yang membuat immune system kita lebih kuat gitu. Dan vitamin for sure. Di sini Kak Vera, Om Patir selalu setiap hari. Udah minum vitamin belum? Itu penting banget. Jaga kesehatan. Usai menjalani pemeriksaan rambut, Jennifer Jill akhirnya dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Sebelumnya, saat tertangkap pada 16 Februari 2021 lalu setelah menjalani pemeriksaan urin, Jennifer dinyatakan negatif narkoba. Meski begitu, istri Ajun Perwira tersebut ditetapkan sebagai tersangka lantaran barang bukti yang ditemukan saat penangkapan tersebut diakui sebagai miliknya. Dan usai menjalani asesmen, saat ini Jennifer pun mulai menjalani masa rehabilitasi di fasilitas BNN Lido. Sementara itu, hasil penyidikan pihak kepolisian tak mengarah kepada Ajun Perwira dan sang anak Vilo yang sebelumnya ikut tertangkap dan telah dibebaskan lantaran hasil pemeriksaan urinnya negatif. Iya, jadi untuk saudari JJ
kemarin malam itu sudah melaksanakan rehabilitasi di fasilitas BNN Lido, ya, di Lido. Kami sudah menerima permohonan untuk pelaksanaan asesmen terkait penyalahgunaan narkotikanya. Itu disampaikan oleh anak yang bersangkutan, oleh anak dari saudari JJ, atas nama Jefferson, ya, atas nama Jefferson mengajukan suratnya. Kemudian kami bersurat ke BNN untuk melakukan asesmen, dilaksanakan asesmen di sana pada tanggal 26, ya, 26 Februari. Kemudian hasilnya, rekomendasinya adalah agar yang bersangkutan menjalankan rehabilitasi berupa rawat inap di fasilitas BNN Lido, itu fasilitas rehabilitasi narkoba di BNN Lido. Untuk sementara dari hasil pemeriksaan kami belum ada yang mengarah kepada AP dan Pilo dari hasil pemeriksaan kami. Atas kasus narkoba yang menjeratnya tersebut, Jennifer pun dikenakan pasal berlapis. Dan meski telah menjalani rehabilitasi, namun rupanya proses hukum terhadap Jennifer akan tetap berjalan. AKBP Ronaldo mengungkapkan, pihak penyidik akan mempersiapkan berkas acara sambil menunggu masa rehabilitasi yang dijalani Jennifer. Jadi memang penerapan pasal terhadap saudari JJ dalam penyidikan ini kami terapkan 112 ayat 1. Ya. Kan pada awalnya kita temukan hasil cek urinnya adalah negatif. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan rambut, hasil pemeriksaan rambutnya menunjukkan positif metamfetamin sesuai dengan barang bukti yang kami temukan. Maka kepada yang bersangkutan kami terapkan juga subsidiarnya pasal 127 ayat 1 huruf A. Ya, penggunaan narkotika golongan. Jadi kita koordinasikan nanti dengan BNN. Waktu BNN menyatakan yang bersangkutan sudah sembuh, ya kami lanjutkan. Gini, proses hukumnya di sini 112, 127-nya itu tetap berjalan. Ya. Jadi proses hukumnya tetap berjalan, bukan proses hukumnya berhenti. Ya, teman-teman nanti silakan mengawasi jalannya dari mulai proses penyidikan, penuntutan sampai nanti diputuskan oleh hakim. Ya, acuannya kalau rekan-rekan mau tahu gitu, itu semua diatur di dalam Undang-Undang 35 tahun 2009. Ya, semua pengguna, semua pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika di pasal 54 itu disebutkan wajib menjalani rehabilitasi. Termasuk pada saat nanti diputuskan oleh hakim pun, kalau di pasal 127-nya, itu harus memperhatikan aspek-aspek tersebut. Ya, jadi proses hukum, sekali lagi saya garis bawahi, tetap berjalan. Ya, sama seperti begini nih, orang sakit, kemudian tadinya kami melakukan penahanan, ya kami bantarkan dulu. Proses hukumnya berhenti nggak? Tidak berhenti. Proses hukumnya tetap berjalan. Sambil di sini kami melengkapi berkas perkara, ya saudari JJ sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BNN, kami rehabilitasi di fasilitas Lido. Karena bunyinya di situ rekomendasinya disarankan agar yang bersangkutan menjalani rehabilitasi berupa rawat inap di fasilitas BNN. Kasus yang menjerat Jennifer serta menyeret sang suami seorang publik figur Ajun Perwira memang sempat menjadi sorotan publik beberapa waktu lalu. Apalagi ini menjadi kali kedua Jennifer ditangkap atas kasus yang sama, meski pada penangkapan pertama Jennifer dibebaskan lantaran dinyatakan negatif dari narkoba. Akibat hal tersebut, sempat beredar kabar pihak penyidik Polres Jakarta Barat pun dipanggil oleh Polda Metro Jaya serta Mabes Polri untuk segera melaksanakan gelar perkara. Begini, jadi mungkin karena kasus ini menjadi perhatian publik, penyidik kami dipanggil ke Polda itu untuk melaksanakan gelar perkara, ya, untuk diberikan supervisi terkait dengan penanganan perkara saudari JJ ini. Ya, jadi itu hal yang wajar lah dan lazim terjadi di kepolisian dalam proses penyidikan. Satuan Pembina Fungsi itu memberikan masukan-masukan, pengawasan penyidikan, mensupervisi bagaimana pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh satuan yang ada di bawahnya. Dalam hal ini ya Polres Jakarta Barat berarti punya Satuan Pembina Fungsi di atasnya itu dari Direktorat Narkoba Polda, dari Direktorat Narkoba Mabes.